Hai Smart Traders and Investor, kembali lagi bersama saya Kadek Mertayasa di channel Iuk Nabung Saham. Nah, di episode kali ini kita akan membahas salah satu perusahaan yang direquest oleh Sego Jangan. Kode sahamnya BNGA, nama perusahaannya yaitu PT Bank Cim Niaga Tbk. Oke, untuk mempersingkat waktu kita langsung saja buka datanya di aplikasi iPod. Jika Anda menyukai konten-konten kami mengundang Anda untuk mengklik tombol like dan subscribe agar Anda mendapatkan video terbaru kami setiap minggunya. Nah, selanjutnya kita buka chartnya ya. Kita ganti dulu kode sahamnya di sini. BNGA. Kemudian kita enter. Nah, berdasarkan grafiknya, perusahaan ini kalau kita lihat selama setahun terakhir, itu pernah menyentuh ke harga tertingginya di harga Rp1.245 per lembarnya. Kemudian terendahnya di harga Rp865 per lembar. Nah, sekarang kita ingin lihat apa yang dilakukan oleh investor besarnya selama 2 bulan lebih terakhir. Dari tanggal 1 Maret 2022 sampai dengan perdagangan terakhir hari ini, 10 Mei 2022. Nah, di periode ini apa yang dilakukan oleh investor besarnya? Seperti itu. Kita ingin tahu apakah mereka akumulasi atau distribusi. Nah, langsung saja kita cek data broker summary-nya ya. Kita klik kolom Broksum, selanjutnya di sini kita ganti kode sahamnya BNGA. Kemudian tanggalnya kita ganti di sini tanggal 1/03 atau Maret ya 2022 sampai dengan tanggal 10 Mei 2022. Oke, kita show. Nah, berdasarkan data transaksi atau data broker summary dari perusahaan PT Bank Cim Niaga Tbk ini, kalau kita hitung total lot yang dibeli dengan total lot yang dijual secara keseluruhan dengan menggunakan tools tambahan yaitu Detektor, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasannya selama 2 bulan lebih terakhir ini, investor besarnya cenderung melakukan aksi big distribusi. Jadi mereka markup di sini, pelan-pelan mereka jualan, terus markup lagi, jualan. Nah, jumlah penjualan mereka jauh lebih besar dibandingkan jumlah pembelian mereka selama kenaikan ini. Seperti itu. Makanya kesimpulannya big distribusi. Nah, kalau ini terus terjadi, maka harga sahamnya bisa turun sampai ke 800 kembali. Seperti itu. Namun ketika mereka mulai akumulasi di level support ini nantinya, kalau misalkan turun ke level support ini, terus kita cek data broker summary-nya, terus investor besarnya akumulasi, nah itu berarti mereka punya kepentingan untuk markup lagi. Seperti itu. Cuma kapan itu akan terjadi kita tidak tahu, karena kita sebagai pengikut, kita hanya bisa bersabar seperti itu. Bisa saja setelah akumulasi, tidur dulu. Jadi harga sahamnya sideways dulu, setelah beberapa bulan langsung naik tinggi gitu. Bisa itu terjadi. Bisa juga setelah akumulasi itu harga sahamnya turun dulu gitu. Di markdown dulu, nanti setelah turun retail cut loss dipungut kembali, setelah itu baru diangkat sangat tinggi. Atau skenario mereka biasanya setelah akumulasi langsung diterbangkan begitu. Langsung harganya naik tinggi diborong kanan. Itu bisa saja terjadi seperti itu. Itu murni kebebasan investor besarnya. Kita sebagai pengikut, kita harus tahu aksi mereka. Kalau mereka beli banyak, kita ikut beli seperti itu. Itu saja strategi kita. Kalau mereka markup, nanti setelah harganya naik tinggi, baru kita jualan seperti itu bersamaan dengan mereka. Oke, sekarang kita tutup data broker summary-nya. Nah, selanjutnya bagi rekan-rekan investor, jika ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin di-request, silahkan komen di kolom komentar. Nanti saya akan buatkan videonya secara khusus. Untuk rekan-rekan investor yang ingin bergabung di grup channel Telegram kami, silahkan klik linknya ada di kolom deskripsi. Nah, selanjutnya kita cek data peta kepemilikannya. Nah, berdasarkan hasil riset yang saya lakukan dengan mengumpulkan data-data dari SRO Bursa Efek Indonesia dan data-data dari sekuritas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasanya 98,9% saham perusahaan PT Bank Cim Niaga Tbk ini telah dicetak dalam bentuk scriptless.
Nah, dari 98,9% saham yang beredar di publik, kepemilikan investor besarnya di sini sangat besar sekali, yaitu 92,5%. Ini porsi kepemilikan investor besar yang sangat besar sekali, sehingga perusahaan ini layak untuk investasi jangka panjang seperti itu. Karena tentunya dengan porsi kepemilikan mereka yang sangat besar, mereka punya kepentingan yang sangat besar di perusahaan ini seperti itu. Nah, sedangkan kepemilikan investor retail di perusahaan ini sebesar 2,5%. Ini porsi kepemilikan retail yang sangat kecil sekali, sehingga mudah bagi investor besarnya untuk markup harga seperti itu. Jadi mereka markup pelan-pelan seperti itu, gampang sekali. Karena retail pun tidak banyak di sini, jadi tidak ada yang mengganggu aktivitas mereka. Begitu mereka markup, tidak ada yang hajar mereka, hajar kiri atau hajar kanan seperti itu. Nah, sisanya itu dimiliki oleh investor semi retail. Nah, jadi kesimpulannya karena mereka di sini big distribusi, jadi menjual dalam jumlah besar, sebaiknya kita tunggu di level support sini. Nanti kalau sudah berada di level support sini, kita tunggu apakah aksi mereka. Kita cek data broker summary-nya, kalau mereka akumulasi, tapi sebenarnya kalau perusahaan yang kepemilikannya besar seperti ini, investor besarnya nggak perlu akumulasi. Ya, karena di retailnya sedikit, ya sedikit sekali. Jadi begitu turun ke level support, mereka bisa tanpa akumulasi pun mereka bisa langsung borong kanan seperti itu. Karena barangnya ada di mereka semua seperti itu. Ya, jadi kita masuk saja kalau misalkan di level support ini ada potensi untuk masuk, ya silakan masuk. Karena ini mereka yang kuasai sebagian besarnya seperti itu. Nah, itu saja yang dapat saya sharingkan untuk Sego Jangan. Sekali lagi, bagi rekan-rekan investor, jika ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin di-request, silahkan komen di kolom komentar. Untuk yang ingin bergabung di grup channel Telegram kami, silahkan klik linknya ada di kolom deskripsi. Baik rekan-rekan investor, see you next time. Salam cuan selalu.